البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بالعلم في الدارين. فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. Ya, pasal masalah perkara yang wanita, yang para muslimah itu mereka menyelisih laki-laki dalam masalah salat. Dan wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi arba'ati asya'. Wanita dalam masalah salat menyelisih dalam 4 perkara, menyelisih laki-laki dalam 4 perkara. Ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ya. Yaitu dalam masalah pertama ar-rajul. Kalau laki-laki yujafi mirfaqaihi. Yujafi itu dia merenggangkan mirfaq, yaitu bagian sikunya dari janbaihi, dari bagian rusuk dia. Ya, bagian rusuk di sini kiri kanan dia disunnahkan untuk merenggangkannya ketika salat sendirian, ya, ketika dia salat sendirian atau sebagai imam, bukan kalau dia berjamaah yang dia membuat orang sesak, ya, mengganggu orang, tidak. Wa yuqillu batnahu, ya, dan laki-laki juga disunnahkan untuk yaqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku' was sujud, yaitu menjarakkan antara perut dia dengan paha dia di kondisi ruku dan sujud, yaitu dia renggangkan, ya, dia jarakkan antara perut dia dengan fakhid, dengan paha dia ketika ruku dan sujud, ya. Wa yajhar fi mawadhi'il jahr, kemudian menjaharkan, mengeraskan bacaan ketika disunnahkan dijaharkan. Kemudian wa idzana bau syai'un fis salati sabbaha, kemudian kalau dia ada keliru imam, maka dia bertasbih subhanallah, ya, bertasbih subhanallah. Yaitu dalam masalah salat laki-laki, ya. Kemudian wa auratuhu, auratnya laki-laki ma baina surrati wa rukbatih. Aurat laki-laki antara surrah, itu pusat, dengan rukbatih, yaitu lutut dia, ya. Ini yang masalah ini tidak usah kita terlalu bacakan riwayatnya karena panjang jadinya, nanti kita lanjutkan dulu. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, sedangkan, ya, 4 perkara ini tadi mar'ah semuanya menyelisih laki-laki. Mar'ah menyelisih laki-laki, ya. Kalau tadi yang pertama laki-laki merenggangkan, mar'ah itu tadummu ba'daha ila ba'd, yaitu justru disunahkan dia merapatkan antara siku dia dengan rusuk dia kiri kanan ini, ya, antara siku dia dengan bagian kiri kanan dari badan dia, ya. Kemudian begitu juga pahanya, ya, dia rapatkan, ya, bukan dibuka, ya. Begitu juga bagian kaki, ya, bagian kaki, telapak kaki dirapatkan, semuanya dia rapatkan, ya. Begitu juga bagian wa takhfidu sautaha, bagian perut dengan paha dia dekatkan, ya. Jadi salatnya dia menunjukkan bahwasanya dia wanita, dia menutup diri, ya, sampai pun dalam salat. Karena apa? Karena dia tidak tahu ada laki-laki yang lewat, ya. Kalau dia posisinya direnggangkan seperti laki-laki, maka itu akan membentuk tubuh, dan itu sangat fitnah, ya. Nah, bagi perempuan disunahkan seperti itu karena itu astar laha, lebih menutup bagi dia, ya. Jadi apa? Secara umum wanita disunahkan untuk menutup dalam posisi apapun, meskipun dalam kondisi salat, ya. Kemudian berbeda itu dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia tadi renggangkan, kemudian dia agak diangkat bagian badannya agar dia merenggangkan antara fakhid dengan batan, yaitu antara perut dengan paha. Kemudian kakinya direnggangkan, ya, pahanya direnggangkan. Jadi direnggangkan, dijarakkan, ya, jaraknya sekitar 1 jengkal. Maka itu dalam kondisi ruku' dan sujudnya laki-laki dan perempuan, ya. Perbedaannya dalam masalah merapatkan dan merenggangkan,
Yang kedua, takhfidu sautaha bi hadratir rijal. Kalau laki-laki disunahkan jahar ketika jahar, kalau wanita tidak. Kalau wanita dia ketika hadir laki-laki maka dia merendahkan suaranya. Ya, kalau ada laki-laki yang ajanib, ya, kalau ada laki-laki yang ajanib. Takhfid sautaha bihaitsu la yasma'uha man salat bi hadratihi minar rijal al ajanib. Ya. Maka dia disunahkan untuk merendahkan suaranya, tidak mengeraskan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma' alladzi fi qalbihi marad." Jangan kalian itu mengeraskan suara sehingga orang yang dia punya penyakit di hatinya dari kalangan laki-laki, dia memiliki masalah di hatinya sehingga dia punya pikiran yang lain, ya. Tapi kalau dia jaharkan maka dia salatnya tetap sah, makruh tapi hukumnya. Makruh tapi hukumnya. Kenapa? Karena al-asah anna salat al-mar'ah laisa bi'aurah. Ya, karena yang benar bahwasanya pendapat yang benar adalah suara wanita itu bukan aurat. Ya. Tidak haram mendengarkan suaranya kecuali kalau fitnah. Kalau fitnah haram dalam kondisi apapun. Tapi kalau kita tanya aurat tidak suara wanita, maka yang benar dari pendapat yang ada itu dia bukan aurat. Nah. Kemudian selanjutnya wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat. Yang ketiga, membedakan antara laki-laki dan wanita. Kalau wanita itu dia kalau ada kesalahan pada imam, dia bermakmum dengan imam, misalkan kesalahan bacaan. Ya. Kesalahan gerakan misalkan. Maka apa dia? Saffaqat, yaitu mentasfiq. At-tasfiq itu dia meletakkan tangan kanannya, memukulkannya dengan punggung telapak kiri. Ya, punggung telapak kiri. Ini punggung telapak kiri. Ya, jadi bagian batin dari tangan kanan memukulkan dengan telapak kiri. Itu sah. Dengan gerakan apa yang tidak membatalkan. Jangan sampai dia memukulnya banyak sehingga gerakan besar, gerakan banyak yang dia lebih dari 3 kali atau 3 kali berturut-turut yang dia sampai membatalkan. Nah, jadi itu berdasarkan riwayat tadi, riwayat disebutkan bahwasanya wa innama at-tasfiq lin nisa. Tasfiq itu nisa, itu riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah memukulkan tadi. Ya, jadi dia memukulkan tangannya dia 2 kali seperti itu. Ya. Jangan 3 kali, nanti salatnya batal. Karena dia gerakan yang berturut-turut 3 kali batal. Wa jami' badanil hurrah aurah. Sekarang pembahasan masalah aurat. Tadi dibahas bahwasanya ar-rijalu, laki-laki itu aurat ketika sholat dari pusat ke lutut. Maksudnya apa? Dia tutup pusatnya, dia tutup lututnya. Ya, dia tutup pusatnya, dia tutup lututnya. Dia tidak punya pakaian selain itu, maka sah salatnya. Dia di antara syarat sah salat adalah menutup aurat. Dia sah salatnya. Bukan kita mengatakan bahwasanya berarti dia salat saja pakai boxer atau semisalnya. Bukan seperti itu maksudnya, Pak. Ini berkaitan dengan sah tidak salatnya. Syaratnya apa? Menutup aurat. Aurat yang mana? Ya, aurat itu bagian pusat sampai lutut. Ya, jadi kalau misalkan dia menggunakan pakaian yang hanya misalkan handukan saja, kemudian dia sholat, ya, seperti misalkan orang dari nelayan, atau dia habis misalkan berladang di sawah, tidak ada pakaiannya kecuali cuma sarung saja, maka sholat kalau laki-laki dalam kondisi seperti itu karena dia sudah menutup aurat. Tetapi kalau mar'ah tidak. Kalau mar'ah itu jami'u badanil hurra aurah fi sholati illa wajha wa kaffaiha. Semua badannya al-hurra, yaitu wanita yang bukan budak, dia aurat semuanya kecuali dalam salat dikecualikan 2 saja, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, wajah itu yang dia yutawajjahu bil insan, itu dari tempat sini. Rambutnya tertutup, rambutnya tertutup. Kemudian sampai bagian telinga kecil ini, ya, pembatas antar kedua telinga. Ya, sampai bagian dagu ini. Dagu itu harus tertutup. Ya, harus tertutup. Dagu bawah ini harus tertutup semuanya, ya.
Jadi wajah saja yang dia dibolehkan. Yang kedua, kafaiha. Ya. Ini sedikit kita tanbih, banyak wanita yang dia sholatnya kondisi jilbabnya itu kelihatan rambutnya, ya, kelihatan rambutnya. Kalau kelihatan rambutnya maka dia tidak sah, ya. Kalau kelihatan rambutnya maka sholatnya tidak sah. Karena tidak terpenuhi syarat, dia tidak dianggap menutup aurat. Atau dia misalkan rambutnya kiri kanan ini keluar. Ya. Atau dia misalkan ini bagian sini dia tertarik, jadi kelihatan bagian dagu bawah ini kelihatan, ya. Maka itu semuanya tidak dianggap menutup aurat. Paham ini wanita? Tidak dianggap menutup aurat, ya. Jadi dia dalam kondisi seperti itu belum sah sholatnya, ya, belum sah sholatnya. Ya. Berarti dia harus berhati-hati dalam masalah menutup wajah ini, ya. Dia perhatikan betul-betul yang bagian wajah, ya. Jadi dia buat sedemikian rupa agar dia bisa menutup wajah semuanya. Ya, dikasih dikasih sulaman atau dikasih peniti atau semisalnya, ya, yang itu menunjukkan kepedulian dia dengan masalah sholat, ya, dengan masalah sholat. Kemudian yang kedua yang bukan aurat itu kafaiha, yaitu tangan dia, telapak tangan saja, telapak tangan. Al-kaf itu ya bagian dari telapak tangan yang dia batasannya ini. Ada namanya al-kur', ya, ada namanya kur'. Ya, kur' itu bagian tulang yang ya, pertemuan antara telapak tangan dengan lengan bawah, ya, lengan bawah itu ada tulang yang dia muncul sebelah bagian dalam, ya, ini bagian dalam, itu bagian luar, itu tulang itu pemisah antara telapak tangan kaf dengan bagian as-sa'id, yaitu lengan bawah, ya, lengan bawah. Maka bagian sini boleh dia terbuka. Tapi kalau misalkan dia lihat ini tertutup, misalkan tertutup dia. Tetapi kalau dia nanti angkat tangannya terbuka seperti ini, ya, terbuka seperti ini, maka ini bagian aurat. Kalau terbuka batal sholat dia. Ya. Kalau terbuka seperti itu batal sholat dia. Ya. Maka apa? Maka perhatikan wahai wanita, jangan sampai kalian batal sholat tanpa sadar. Ya. Wa auratul amati ka auratir rajul fis shalah. Dan auratnya ini dalam masalah mar'ah tadi, yaitu auratnya semuanya selain itu. Selain dua hal tadi. Adapun kaki, telapak kaki itu semuanya aurat semuanya. Wajib dia menutupnya. Menutupnya dengan pakaiannya atau dengan kaos kaki atau semisalnya, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i wajib tertutup juga. Dan perhatikan biasanya mar'ah dia pakai ini pakaian yang ketika sujud kelihatan sebagian dari telapak kaki dia, maka salat dia tidak sah berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, maka tidak sah. Kemudian kalau ada laki-laki lewat bagaimana? Kalau ada laki-laki lewat maka dia tutup wajah dia. Kalau ada laki-laki ajanib lewat dia tutup wajah dia, kemudian dia lanjutkan salatnya. Wa auratil amati ka auratir rajuli fis shalah. Dan auratnya al-amah yaitu budak dia sama seperti auratnya para laki-laki ketika sholat, yaitu antara pusar dengan lutut. Ya, ini budak wanita dahulu dianggap seperti dianggap seperti tidak ada, ya. Dianggap seperti biasa saja, ya. Mereka tidak sampai menyamakan antara wanita yang dia merdeka dengan yang budak, tidak seperti itu. Bahkan dahulu Umar Ibn Khattab kalau melihat wanita yang budak menutup wajahnya, maka dilarang dia, ya. Kenapa kalian mengikuti wanita-wanita yang dia merdeka, ya. Dan zaman itu berlaku masalah hukum budak. Sekarang tidak ada budak, jadi kita tidak terlalu perpanjang masalahnya, ya. Itu secara fikih, ya, secara fikihnya, ya. Tetapi kalau misalkan ada masalah fitnah, itu lain lagi ceritanya, itu ditutup semuanya. Kalau fitnah semuanya ditutup. Adapun kalau kita lanjutkan.
Faslun fi mubtilatis salat, ya. Fasal masalah pembatal-pembatal salat. Alladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Pembatal-pembatal salat ada 11 perkara. Ya, ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalam al-amd, itu berbicara dengan sengaja, ya, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja itu adalah, yang dimaksud adalah al-salih li khitab al-adamiyyin, yang bisa dianggap untuk mengajak bicara orang Adam, Bani Adam, manusia, yang berkaitan dengan masalah salat ataupun tidak, ya. Seperti dia mengingatkan imam, ya, dia mengingatkan imamnya berdiri, ya, atau dia lupa, dia mengatakan ijlis atau semisalnya duduk, ya, atau berdiri, ya, maka itu apa? Itu namanya berbicara. Ya. Ada maslahatnya di sholat, tetapi dia berbicara, dianggap batal, ya. Maka dalam masalah berbicara ini ada dua kondisi. Yang kondisi pertama, dia mengeluarkan dua harf, ya, dua harf itu meskipun tidak difahami, atau satu harf dalam bahasa Arab itu alif, bata, sa, jim dan seterusnya, itu harf satu, masing-masing satu harf, satu huruf. Kalau dia dua huruf difahami, maka dia batal, ya. Misalkan dia katakan qum itu dua harf, qaf dan mim, dia artinya berdiri, difahami maka dia batal. Atau dia satu huruf tetapi difahami, dia katakan qi dari wiqayah, ya, jaga, atau i dari wa'i, yaitu wa'i, berpikir, ya. Maka yang seperti ini dia membatalkan karena dia sudah ada maksudnya dalam bahasa Arab, ya, dipahami, maka dia batal. Kalau sengaja, ya, kalau sengaja. Dalilnya apa? Dalil riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala kunna natakalam fi shalah yukallimu ar-rajul minna sahibah. Kami dahulu waktu salat, jadi awal-awal salat dahulu mereka masih ngobrol, masih salat itu. Kami kadang ngobrol dengan orang kiri kanan kami sampai datang turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Itu perintah untuk berdiam, tidak berbicara ketika sudah sholat, ya. Dan riwayat dari Ibnu Mas'ud anna Nabi SAW qala inna fis salati la syughlan, ya, kita di sholat itu ada kesibukan, yaitu berzikir dan membaca bacaan ketika sholat, bukan berbicara. Dan berdasarkan perkataan Nabi SAW kepada Muawiyah ibn Hakam as-Sulami, dia bersin, kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan alhamdulillah. Ya, dia ada yang mengatakan alhamdulillah, orang bersin, dia menjawab yarhamukallah. Jadi Muawiyah menjawab yarhamukallah. Maka Nabi SAW setelah salam mengingatkan inna hadis salat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ya, ini salat tidak bisa kita berbicara. Ya, kita berbicara tidak boleh. Ya. Tetapi tasbih, takbir dan membaca Al-Quran dibolehkan. Maka batal kalau dia mengucapkan bacaan atau melakukan kalam atau mengucapkan kalam, ya. Tetapi kalam yang dimaksud adalah kalam yang dia melakukannya al-amd, yaitu sengaja, bukan dia lupa, ya. Jadi kalau dia lupa maka dia tidak batal, ya. Dia lupa tidak batal, atau dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Karena tadi Muawiyah ibnul Hakam dia berbicara, dia tidak tahu bahwasanya sudah dihapus hukum boleh berbicara. Di awal Islam dibolehkan, setelah itu dilarang. Dia tidak tahu, maka tidak dibatalkan sholatnya. Nabi SAW tidak perintahkan dia ulang, ya. Tetapi kalau dia tahu, dia mengetahui haram hukumnya, ya, dan dia tidak lupa, maka dia batal, ya. Di sini disebutkan bahwasanya kalau dia tidak mengetahuinya, ya, dia tidak mengetahui haramnya,
atau dia lupa dia sedang sholat, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, in kana atabihi kalaman qalilan urfan, kalau dia mendatangkan atau berbicara dengan kata-kata yang sedikit secara urf, ya, sedikit secara urf. Sedikit secara urf itu adalah sit kalimat, yaitu 6 kata, ya, 6 kalimat, ya, 6 kalimat secara urf, ya, atau kurang dari itu, maka itu dia tidak membatalkannya, ya, maka tidak membatalkannya berdasarkan riwayat dari Dzul Yadain, ya, Nabi SAW pernah sholat, kemudian ketika itu Nabi SAW baru 2 rakaat, kemudian berhenti sholat pada rakaat yang ketiga dan keempat belum dilakukan, ya, karena sholatnya 4 rakaat ketika itu. Nabi salam ketika rakaat kedua. Ketika itu Nabi SAW bersandar di tembok masjid, kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain ini, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah salat ini diqasar atau memang kamu lupa? Ya. Nabi SAW mengatakan, saya tidak lupa dan tidak juga diqasar. Maka beliau mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya tadi salatnya baru 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berdiri untuk melanjutkan. Maka itu ucapan antara Nabi SAW dan Dzul Yadain berbicara di situ. Jadi bukan 6 kata, tapi 6 kalimat, 6 kalimat, ya, yang dia maksimal 6, ya, maksimal 6. Maka di situ kita katakan bahwasanya itu kalau dia sedikit dan dia dalam kondisi ada rukhsah, maka dia tidak membatalkan. Yaitu dia tidak tahu hukum, atau dia misalkan dia lupa dia sedang sholat, ya. Nah, maka lam yadur in kana qarib ahad bil Islam aw nasya ba'idan 'anil ulama fa yakun jahilan ma'dzuran. Ya, dia dalam kondisi masih diberikan uzur karena jahil, maka dia tidak batal salatnya, dengan catatan dia memang diberikan uzur, ya. Masih kondisinya baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Tapi kalau dia tidak diberikan uzur, ya, sudah lama belajar atau semisalnya, maka dia tidak diberikan uzur, batal salatnya, ya. Kalau dia mengucapkan sedikit, itu perinciannya. Kalau dia banyak, maka dia berbicara yang banyak, maka dia batal, dan ini tidak ada khilaf, ya. Untuk pembahasan selanjutnya, pembatal salat masih panjang, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.